Apa ini? Jadi di sini kami perkenalan diri dulu sebelum masuk ke wawancara. Jadi kami ini mahasiswa dari Unipol semester 6 jurusan PGSD. Kami kesini itu ada karena tugas mata kuliah, jadi untuk mengikuti tugas mata kuliah di Unipol. Jadi langsung saja nama saya itu Siti Erdogan, tapi bisa dipanggil asal saya dari Polres. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Bonifasius Nipugaka, biasa dipanggil Ivan, asal dari Nengaba. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja. Ya, nama lengkap saya Maximus Huda. Biasa dipanggil di sini Pak Max. Asal saya dari sini, tepatnya di Onkur, dari Indonesia. Di puskesmas nama di Onkur, orang asal Melindia ke atas. Itu ke atas sedikit saja satu motor. Saya di sini baru lama, saya dari kali satu ini penempatan di sini. Termasuk pertanyaan Bapak, apa karakteristik utama dari anak berkebutuhan khusus yang Bapak mengajar? Ya, karakteristik mereka itu kalau di bidang saya ya olahraga. Nah, kalau mereka ada yang C1, ada yang tunarungu, ada yang autis, ada tunawicara. Nah, itu mereka mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga itu, misalnya anak C1 dengan C itu kalau olahraga seperti anak biasa, kalau kita lari, lompat, lempar itu mereka bisa semua. Apa yang kita suruh mereka itu bisa semua. Kalau autis itu mereka tidak tenang. Kalau kita mengajar mereka harus ada pendamping. Pendampingnya mereka menjaga. Kalau kita sendiri itu mereka tidak akan tenang. Lari terus. Autis lari. Ya, sekali-sekali mereka ikut, sekali-sekali sama dengan halnya dengan tunarungu, tunawicara yang tidak tahu bicara, tidak dengar. Itu mereka, saya di sini baru 1 tahun lebih, tetapi mereka itu paham apa yang kita kasih kode saja, suruh lari begini saja, lari. Saya belum belajar tentang masuk dalam olahraga itu, mereka itu yang sudah lama di sini, mereka belajar lagi tentang cara bicara dengan anak-anak itu. Mereka ada pelatih, baru saya belum dapat. Tapi dengan gerakan kita mereka paham. Mereka lihat dari yang tidak mendengar itu, mereka lihat apa yang kita omong, mulut kita, mereka ikut. Kalau kita mau masih misalnya dilari pakai apa-apa, nah yang tidak dengar, misalnya taruh tweet, mesti ada gerakan tangan juga supaya mereka bisa lari. Kalau tiup saja mereka akan tetap tenang. Tiup harus ada gerakan tangan untuk supaya mereka bisa. Kalau tunawicara itu sama, tunawicara tidak berbicara itu sama. Mereka bisa mendengar, tetapi tidak bisa berbicara. Kalau dalam hal olahraga itu mereka bisa semua.
ini olahraga mau praktek teori itu bisa. Itu kami sini yang anak berkebutuhan khusus punya apa yang berbeda ya, yang berbeda dalam setiap apa ini menerima mata pelajaran masing-masing punya dia punya ini apa ya, kelebihan masing-masing. Pertanyaan kedua Pak, sejauh mana Bapak memahami tingkat kemampuan akademik dan non akademiknya? Ya, kalau ini akademik kita ya saya bicara jujur saja, anak ini tidak seperti anak yang sekolah pada umumnya. Kalau dari sisi akademik, mereka kalau saya pantau selama ini, kemampuan itu mereka itu kemampuan berpikir, mereka itu mereka itu kalau cepatnya di praktek kerja itu cepat, kalau di materi itu lambat sekali. Ini kita baru kasih tahu ini saja, 1 detik kemudian sudah lupa, sudah lagi. Apalagi kita kasih ini ujiannya besok, itu sudah lagi. Itu mereka. Tapi kita di sini kita tidak pernah ini apa, memarah siswa, apalagi memukul. Jika siswa di sini apa yang kita mengajar, kita ajar sudah ini dengan semangat, siswa hanya nonton kita saja begini, kita tidak pernah. Kita tetap memberi motivasi mereka untuk tetap dan semangat dalam mau di sekolah maupun di kalau orang tuanya datang tetap. Dari sisi non akademik mereka tuh bagus semua anaknya. Mereka kalau selama saya di sini saya lihat tidak pernah ada kasus mereka. Maupun autis, biasanya yang paling error autis. Ya, autis. Kalau kita di sini tidak perhatikan mereka, harus lari ke benar dekat sana. Lari sana. Itu bendaranya sudah dipagar itu. Benar dekat sebelah saja. Pesawat datang mereka lari ke sana lihat. Itu autis. Kalau yang lain tidak, yang lain biasa saja. Cuman autis saja. Apapun yang bunyi di belakang sana, itu pasti mereka lari ke sana. Dan kita sana. Itu mereka. Tapi kejadian-kejadian aneh yang lebih dari itu tidak ada. Nah, semua anaknya sopan pada ikut apa yang kita omongin. Yang pertama itu demonstrasi. Yang kedua itu saya menggunakan ini kayak layar visual update. Itu yang saya pakai. Kalau berbicara info berkader ini, kalau SUB tindak SUB ini belum ada. Kita mencari di belajar apa itu ruang guru tidak ada. Jadi Pandu tidak ada. Kita sini kita buat sesuai dengan kita punya kemampuan.
saya buat itu tidak ada password. Sekarang pun passwordnya tidak semua nanti tidak. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya sering gunakan alat bantu fisiknya. Tidak ada kritis. Karena mereka rata-rata paham apa yang kita omong. Bisa semua. Orang paling ini model bagus. Kalau saran ya, saran olahraga di luarnya pakai lapangan itu. Nah, setelah habis ini kita materi habis, kemudian pembelajaran sini nonton habis, kita keluar ke lapangan. Materinya bola kaki kita di lapangan itu, materinya atletik, lompat jauh kita ada lompat, lari juga kita bisa, lempar lembi, tolak lurus, semua alat singkat. Itu sarannya. Kalau di sekolah dan saya lihat ketersediaannya kalau di pakai gitu. Kalau di teorinya itu tapi mereka lalu tidak ada sebenarnya untuk berbuat apa yang tersebut. Kami dari seperti apa? Kami mereka di jadi praktek maupun ya apa yang selama ini kita materi praktekkan di luar, mereka bisa tidak ketika saat ujian ini, dan ternyata mereka bisa. Ukuran atau mereka. Ya. Soal penilaian disesuaikan, ada nilai tugas, nilai kitabnya, terus dan semakin aksi dan semakin tes. Kalau penilaian itu dari tugas, kita ya memberi tugas, tetapi kita paham saja. Kita beri tugas, mereka jadi ambil dari sini lihat dulu. Habis itu ujiannya SPM dan semakin tugas saya minggu. Dan biasanya tugasnya itu sederhana saja, tapi itu gambar itu tidak bisa memaksa mereka menganalisis. Tentang profesor saya sini, buat apa saya dari sekolah umum tidak sini sampai ini dihadapkan dengan siswa yang begitu banyak oleh dia punya kecintaan serius. Kita mau mengajar apa? Selama 1 bulan gue saya sini
Saya mencoba saja ingin mereka coba kalau kasih teori kasih praktek dengan saya di sini duduk dari bawah dari kelas SD sampai SMA. Sini ada SMP, ada SD, ada SMA. Ya, jadi 72 jam itu banyak yang tapi siswanya hanya satu kelas itu hanya 4 orang, 5 orang, ada yang 3 orang. Dan jam sini tidak seperti jam yang sekolah biasa. Di sini kalau di Kuala itu 3 jam, di sini kita berbeda. Lagi itu bisa 3 jam. Ya. Yang pertama saya coba itu mereka saya gabungkan pun jadwal sendiri susun gabungkan autis semuanya di dalam C1 C2 dengan benar bicara. Ya, kalau tidak buat begitu berarti saya menganggapnya ini satu minggu pun tidak habis. Saya buat begitu. Ya, kendala pertamanya ketika saya mengajar itu ketika saya mengajar guru walinya tidak ada yang mendampingi. Tidak ada yang mendampingi. Dan saya suka buat untuk atur yang autis atau ini yang C1 bahkan ada yang top tarik belakang pun kita sebenarnya itu atur. Jadi dari situ kepala sekolah saat evaluasi berbicara tentang ketika kami les boleh gambar guru harus guru yang membawa kita itu harus. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu dengan karakter. Saya 1 bulan itu saya ini memodif orang masih. Saya tidak bisa berbuat apa. Lama-lama asik juga. Setelah kita temukan, pahami mereka semua, kita juga senang. Jadi kendala terbesar itu saya yang pertama susahkan. Tiga, mereka itu tidak seperti sekolah umum, mereka itu 1 orang mereka tuh satu. Ada profil yang dikeluarkan dari virus ini. Ada tiap tahun, tapi saya belum. Saya tidak olahraga saat sangat membutuhkan melakukan kalau anak-anak ini kalau atletik kalau voli bola kaki kalau di atletik kalau tingkat SMP itu lebih bisa saya lihat. Ya, yang buat saya bertanya SLM saya pengalaman sini jadi membuat saya pengalaman itu yang pertama itu saya sudah merasa nyaman
nyaman dengan mereka, aku sudah merasa menjadi sahabat sendiri dengan mereka. Dan mereka juga semua anaknya baik. Tiga hal yang ingin diubah, tingkatkan di SMP, ini apa saja? Ya, cuma satu saja, karena sekolah dari gedungnya, dari perlengkapan Fasilitas. ya, yang paling pertama itu dari selalu kita dengan komputer. Di sini kita juga ada menyusun komputer juga sih. Mereka seperti simuka juga ada yang las, ada semua membuat bunga, ada semua mereka sih. Ya, senang sekali. Ya. Kalau adik-adik calon guru SLB, ya, kalau mau masuk SLB itu jangan takut, jangan ragu, karena di SLB itu asik sekali. Saya awalnya juga takut, ragu, nah, seperti itu tadi. Lama kelamaan asik sekali. Bagus. Mengajar di SLB juga merupakan panggilan. Dan yang berikan kepada kita untuk mendidik, pemberian dari guru, mereka bukan siapa, mereka juga yang diberikan Tuhan untuk kita. Apabila masalah kendala yang mereka punya, kita pesan saya, jangan takut dan jangan ragu, lebih pasti. Berapa? 3 habis? 4 5 6 7. Oke, masih ada yang keliru. Ayo ulang lagi. Halo teman-teman, kami dari kelompok Rina akan memberikan pesan dan kesan kami terhadap Sekolah Luar Biasa Negeri ED dari hasil observasi dan wawancara kami. Untuk pesannya, tetaplah menjadi wadah yang penuh kasih, kesabaran, dan harapan bagi anak-anak luar biasa. Semoga Bapak dan Ibu guru serta calon-calon guru di masa depan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus menginspirasi serta menggali potensi emas dari dalam diri setiap siswa. Untuk kesannya, menghabiskan waktu di sekolah ini memberikan sudut pandang baru bagi saya dan teman-teman saya tentang arti ketulusan dan perjuangan. Saya belajar banyak dari kegigihan para siswa dan kesabaran luar biasa dari guru. Energi positif di sekolah ini benar-benar menginspirasi.